PRRI sama Permesta itu, PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan Permesta itu Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, kedua ini tuh terjadi ketika pembentukan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Nah, lalu kapan sih tepatnya terjadinya pemberontakan ini? Nah, pemberontakan ini terjadi pada 15 Februari 1948 sampai 1961. Peristiwa PRRI atau Permesta ini berlangsung di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Sulawesi. PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia berpusat di Sumatera Barat. Gerakan ini melibatkan beberapa daerah di Sumatera, seperti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Sedangkan Persemesta atau Perjuangan Rakyat Semesta berpusat di Sulawesi Utara, khususnya di kota Manado. Meskipun awalnya dimulai di Makassar, Sulawesi Selatan, namun pusat kegiatannya kemudian berpindah ke Manado. Gerakan ini juga melibatkan beberapa daerah di Sulawesi, seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Penumpasan PRRI dilakukan oleh pemerintah pusat dan dipimpin oleh Tentara Nasional Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini diantaranya ada Abdul Haris Nasution yang merupakan Jenderal Bintang 5. Lalu ada Ahmad Yani yang merupakan Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Beliau juga merupakan salah satu tokoh revolusi. Selanjutnya ada Letkol Suharto yang merupakan Presiden kedua Indonesia. Selanjutnya ada Letkol Koharudin. Pemberontakan PPRI dilakukan oleh tokoh-tokoh yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Soekarno. Tokoh utamanya ialah yang pertama ada Letnan Kolonel Ahmad Hussein, yang kedua ada Letnan Kolonel Maludin Simbolon, yang ketiga ada Dahlan Jambek, yang keempat ada Letnan Kolonel Barlian, yang kelima ada Syafruddin Prawira Negara. Mereka mendeklarasikan PPRI pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat dengan tujuan menuntut otonomi daerah yang lebih besar. Selanjutnya ada penyerbuan darat. TNI AD atau TNI Angkatan Darat melakukan penyerbuan darat yang terkoordinasi untuk merebut kembali kota-kota yang dikuasai oleh PRRI seperti Bukit Tinggi dan juga Padang. Nah, selanjutnya ada penggunaan intelijen. Intelijen digunakan untuk memata-matai dan juga melemahkan struktur kepemimpinan PRRI dari dalam. Nah, selanjutnya ada yang kedua, ada diplomasi dan negosiasi. Nah, selain tindakan militer, pemerintah juga berusaha melakukan pendekatan diplomatik dan juga negosiasi dengan tokoh-tokoh PRRI untuk mendorong mereka menyerah. Nah, selanjutnya ada pengampunan dan rehabilitas. Setelah penumpasan, pemerintahan memberikan pengampunan dan juga rehabilitas kepada beberapa pemimpin PRRI yang menyerah sebagai upaya rekonsiliasi. Cara penumpasan PRRI yang pertama itu ada operasi militer. Operasi 17 Agustus dilancarkan pada tahun 1958. Operasi ini merupakan upaya besar-besaran yang melibatkan kekuatan darat, laut, dan juga udara. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Nah, selanjutnya ada serangan udara. TNI AU atau TNI Angkatan Udara melakukan serangan udara terhadap markas PRRI dan fasilitas-fasilitas strategis di Sumatera Barat. Selanjutnya ada blokade laut. ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia melakukan blokade laut untuk mencegah supaya logistik kepada PRRI tidak berjalan dengan lancar. Puncak pemberontakan PRRI atau Permesta ditandai dengan persetujuan dari Letnan Kolonel Ahmad Hussein terkait berdirinya PRRI dan pembentukan kabinet dengan Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi berdirinya PRRI disambut meriah di Indonesia bagian timur. Sementara itu, Letnan Kolonel Dija Sambo, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, memutus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI.
Dari ketidakpuasan tersebut terjadi pembentukan Dewan Perjuangan. Adapun tujuan dari 3 pembentukan dewan-dewan tersebut ialah menyatukan kepentingan, sehingga muncul 3 tuntutan utama dari PRRI atau Permesta sebagai pemerintah pusat. Meminta pembubaran Kabinet Juanda, pembentukan pemerintahan sementara oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX, sehingga pemilihan umum berikutnya dilaksanakan Soekarno kembali di posisi konstitusionalnya. Terkait masalah otonomi daerah, PRRI menuntut pemerintah bertindak adil dan merata untuk alokasi dana dan pembangunan daerah.